Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari kelas 10 LP3. Saya akan menunjukkan tutorial cara membuat HTML sederhana. Sebelum memulainya, saya akan menjelaskan HTML itu apa sih. HTML adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web. Untuk menulis kode HTML digunakan editor teks seperti Notepad atau Fontpage. Di sini saya menggunakan Notepad++. Sekarang saya akan memulainya. Pertama, kita buka aplikasi Notepad dengan mengkliknya 2 kali. Setelah terbuka, kita bisa langsung mengetikkan kode HTML-nya. Kita ketikkan tag HTML di awal. Ini menandakan bahwa kode yang terdapat di dalamnya adalah kode HTML, sehingga browser yang akan menerjemahkan sebagai dokumen HTML. Lalu, kita ketikkan tag head. Tag ini merupakan kepala dokumen HTML. Selanjutnya, tag title. Tag title merupakan judul dari dokumen HTML yang ditampilkan pada judul jendela browser. Setelah itu, kita ketikkan judul yang ingin kita tampilkan. Di sini saya akan menuliskan HTML sederhana. Setelah itu kita ketikkan slash title untuk mengakhiri judul. Lanjut dengan tag slash head untuk menutup tag head. Lalu tag body. Tag ini untuk menampilkan isi dokumen HTML. Sekarang, kita bisa mengetikkan kalimat yang ingin kita tampilkan pada halaman web. Saya akan menuliskan "Selamat belajar HTML". Lalu kita tutup dengan slash body. Terakhir, tag slash HTML. Untuk menandakan bahwa kode HTML ini sudah selesai. Lalu kita save. Kita save pada folder yang sudah kita buat atau pada folder yang kamu inginkan. Kita simpan dalam folder. Lalu kita menyimpannya dengan ekstensi .html. Nah, ini dia. Jangan lupa .html-nya. Agar jelas, saya akan menuliskannya berbeda, yaitu dengan menuliskan huruf kecilnya saja .html. Kita save. Maka kita membuat file yang berformat HTML. Setelah itu, kita run dengan cara mengklik run pada menu bar. Di sini kita bisa pilih ingin dibuka dengan apa HTML ini. Saya akan buka dengan Google Chrome. Tunggu sebentar hingga loadingnya selesai. Nah, ini hasilnya. Nah, yang di atas ini tadi title yang sudah kita isi dengan HTML sederhana, dan yang bawahnya ini adalah isi dari body. Sekarang sudah selesai. Kita tutup. Close. Nah, inilah save yang sudah kita ubah menjadi format HTML. Jika ingin bukanya, tinggal double klik. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan melanjutkan
dengan membuat tag komentar, yaitu salah satu kode dalam HTML. Seperti di awal, yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Notepad++ dengan mengkliknya, lalu new untuk halaman baru. Di sini kita tulis tag komentarnya. Karena tag komentar ini tidak akan ditampilkan oleh browser, maka kamu bisa menulisnya di awal. Kamu mengisikan dengan sebuah keterangan atau kalimat apapun. Di sini saya mengisikan dengan keterangan waktu. Nah, ini tanda akhirnya. Lalu dilanjutkan dengan tag HTML. Tag head. Tag title. Saya ketikkan komentar sebagai judul jendela web browsernya. Slash title. Lalu slash head sebagai penutup tag headnya. Dilanjutkan dengan tag body. Nah, di sini kita tulis tag komentarnya. Saya ketikkan ini juga komentar. Kamu bisa mengisinya dengan kalimat apapun. Lalu kita tutup. Itu tandanya strip 2 dan tanda sikut. Lalu saya tuliskan selamat belajar HTML sebagai isi web browsernya. Ini untuk isi halamannya. Nah, lalu kita tutup dengan slash body, dan jangan lupa slash HTML. Setelah ini kamu bisa men-save-nya. Saya ganti nama filenya menjadi tag komentar. Jangan lupa .html. Lalu kita save. Sekarang kita bisa menjalankannya. Di sini saya akan mengeran menggunakan Google Chrome. Klik. Nah, ini hasilnya. Komentar adalah bagian dari kode HTML yang dibatalkan oleh browser. Maka dari itu, tag komentar tidak ditampilkan di sini. Kegunaan komentar dalam kode HTML adalah sebagai keterangan. Maka dari itu, kita tidak akan bisa melihatnya pada saat kita mengerannya, karena itu hanya sebuah keterangan. Kita close. Sudah selesai. Terima kasih. Nah, sekarang dilanjutkan dengan tag BR. Seperti biasa, kita buka aplikasinya dulu dengan cara double klik. Setelah itu, new untuk membuka halaman baru. Kita tulis tag HTML terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan tag head.
Lalu tag title, saya tulis judul untuk jendela webnya tag BR atau baris baru. Slash title, dilanjutkan saya menulis kalimat selamat belajar HTML. Ini tag BR. Fungsinya untuk membuat baris baru. Nah, selanjutnya kita tulis kalimat lagi di bawahnya. Semoga sukses. Ini untuk melihat perubahan yang akan terjadi. Slash head. Dan jangan lupa slash HTML. Sekarang kita save. Klik save. Lalu kita ganti judul filenya dengan tag BR. Jangan lupa .html untuk formatnya. Kita save. Sekarang kita bisa menjalankannya dengan cara klik run, lalu buka menggunakan Google Chrome. Nah, ini hasilnya. Lihat, kedua kalimatnya terpisah menjadi baris baru. Jika tidak menggunakan tag BR, kedua kalimat ini akan menyatu. Selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat tag P atau paragraf. Pertama double klik Notepad++, lalu klik new untuk halaman baru. Pertama kita tuliskan tag HTML. Dilanjutkan dengan tag head. Lalu tag title sebagai judul jendela web browsernya. Saya tuliskan tag paragraf sebagai judulnya. Jangan lupa slash title untuk menutup titelnya. Dan slash head. Lalu kita buka dengan tag body. Selanjutnya saya akan menuliskan beberapa kalimat. Nah, di sini saya menggunakan tag P. Nah, lanjut dengan tag BR. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya nanti setelah di run. Sama, ini juga menggunakan tag BR.
Selanjutnya, slash body untuk mengakhiri isi halaman web browser, dan tag slash html sebagai penutupnya. Jika sudah, kita save file. Kita ganti dengan judul tag p, jangan lupa .html sebagai formatnya. Kita save, lalu kita coba menjalankannya. Klik run in Chrome. Inilah hasilnya. Bisa dilihat jarak tag P dan tag BR itu berbeda. Tag P itu jaraknya lebih jauh, sedangkan tag BR itu tidak. Nah, kita close. Selanjutnya, saya akan menunjukkan atribut dari tag P, yaitu alig. Pertama, HTML, head, title, beri judul dengan tag paragraf atau tag P dengan menggunakan alig. Title, lalu slide head, lanjutkan dengan body. Di sini saya akan mengetik sebuah puisi sebagai isi web browsernya. Nah, tag P jangan lupa menggunakan atributnya alig sama dengan dan kutip 2. Ini wajib harus digunakan dalam atribut. Nah, di antara kedua titik 2 ini kita tulis center untuk menengahkan paragrafnya. Tag P dengan alig ini banyak ada center, left atau right, tapi di sini saya menggunakan center. Tag BR untuk membuat baris baru. Lanjut dengan tag BR lagi, dan jangan lupa slash P, ini artinya untuk mengakhiri bahwa paragraf hanya sampai sini ditengahkannya, sehingga kalimat yang lain tidak akan ikut ke tengah. Jangan lupa slash body dan slash html untuk mengakhiri codingan ini. Sekarang kita save. Saya beri judul tag P dengan plus alig. .html untuk formatnya. Kita save. Nah, sekarang kita run. Klik run. Load in Chrome. Ini hasilnya. Lihat kan, yang diketengahkan hanya paragraf ini saja. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tag judul.
Yang pertama dilakukan adalah membuka aplikasi Notepad++ nya terlebih dahulu. Kita klik 2 kali. Setelah terbuka, kita ketikkan tag HTML di awal. Dilanjutkan dengan tag head. Lalu tag title. Sini saya mengetikkan tag H1 sampai H6 sebagai judul jendela browsernya nanti. Tag slash title sebagai penutup tag title. Dan tag slash head sebagai penutup tag head. Lalu tag body. Di sini kita mulai mengetikkan tag judulnya. Pertama H1, dan jangan lupa slash H1 sebagai penutupnya. H2, lalu tag H3, selanjutnya H4, lalu H5, dan terakhir H6. Selanjutnya tag body slash body sebagai penutup tag body. Lalu tag slash HTML. Kenapa saya menuliskan tag 1 sampai H6? Karena HTML menyediakan 6 buah tag yang digunakan untuk mengatur ukuran teks yang dijadikan sebagai judul dalam badan dokumen. Tag judul ini berupa tag H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Jika sudah selesai, kita save. Kita cari folder untuk menyimpannya. Lalu kita buka foldernya. Kita ganti judulnya menjadi tag judul. .html untuk formatnya. Kita save. Lalu kita run menggunakan Google. Ini hasilnya. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Kita bisa lihat ukurannya berbeda-beda. Teks 1 lebih besar karena sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tag judul menggunakan atributnya. Pertama HTML.
Lalu kedua, tag head. Tag title. Sini saya akan mengetikkan atribut alig. Lalu tag slice head. Dilanjutkan dengan tag body. Selanjutnya kita tulis tag judul. Selanjutnya tag H1. Dilanjutkan dengan menuliskan sebuah kalimat. Jangan lupa slash H1-nya dilanjutkan dengan tag H1 beserta atributnya alig. Jangan lupa memakai sama dengan dan kutip 2. Di antara kutip 2 ini kita tuliskan left untuk kotak judul yang akan kita tulis nanti. Judul ini akan disimpan di sebelah kiri karena atribut yang kita isikan itu left, yang artinya kiri, sehingga letaknya akan berada di sebelah kiri. Jangan lupa slash H sebagai penutupnya. Dilanjutkan dengan tag H1 dan atributnya alig. Dengan isi right atau kanan. Nah, untuk atribut ini judul yang akan ditampilkan pada web browser nanti akan berada di sebelah kanan jendela halaman web. Jangan lupa tag slice H sebagai penutupnya. Dilanjutkan sama. Tetapi yang ini kita tulis joystick atau rata kanan rata kiri, sehingga judul yang nanti akan kita tampilkan berada di sebelah kanan tetapi rata kiri. Jangan lupa slice H. Jangan lupa tag slice body dan dilanjutkan dengan tag slice HTML. Jika sudah, klik save. Lalu saya akan ganti judulnya menjadi tag judul plus alig. .html sebagai formatnya. Setelah itu kita save. Lalu kita run menggunakan Google Chrome. Lalu bisa kita lihat perbedaannya. Nah, di atas ini yang H1 yang normal, ini yang left, ini joystick, dan ini right, dan itu yang right. Jika sudah selesai, kita bisa meng-close-nya. Terima kasih.
Nah, sekarang kita lanjut ke tag HR. Seperti biasa, kita buka aplikasi Notepad++ terlebih dahulu. Double klik. Setelah itu new untuk membuka halaman baru. Lalu kita ketikkan tag HTML di awal. Lalu tag head, tag title. Saya beri judul tag untuk jendela browsernya. Sudah itu, slice head, lanjut dan tag body, kemudian tag judul, tag HR, lalu saya menuliskan kalimat di sini. Setelah menulis kalimat HR lagi, kemudian slash body sebagai penutup tag body dan slash HTML untuk mengakhiri pada HTML ini. Jika selesai, kita save. Kita ganti nama filenya menjadi tag HR. Save. Kita run menggunakan Google Chrome. Nah, ini hasilnya. Untuk fungsi dari tag HR adalah untuk mempercantik halaman. Seringkali pembuat dokumen menambahkan garis horizontal. Garis ini sangat mudah untuk dibuatnya. Jika sudah, kita minim. Saya akan membuat tag HR menggunakan atributnya di sini. Pertama, tag HTML, kemudian tag head, tag title, di title saya akan mengetikkan atribut size pada tag HR. Setelah itu slice title dilanjutkan dengan tag slice head sebagai penutup tag head. Lalu tag body, setelah itu tag judul H1, lalu saya tuliskan kalimat kebun pesona. Setelah itu slice H1 sebagai akhirannya. Dilanjutkan dengan tag HR, size sebagai atributnya,
sama dengan lalu kutip 2. Di antara kutip 2 ini saya ketikkan 10 untuk ukurannya. Dilanjutkan dengan menulis sebuah kalimat. Terserah. Untuk saya menuliskan sebuah alamat. THR. Setelah itu tag BR, tag BR lagi, dan terakhir tag body dan tag /html. Kita save, lalu kita ganti judulnya dengan tag size, lalu kita save. Nah, lalu kita run menggunakan Google Chrome. Ini hasilnya. Kita lihat garis horizontalnya, ukurannya jadi lebih besar dibanding sebelumnya. Lalu saya akan membuat THR menggunakan atribut noSed. Seperti biasa, tag HTML itu di paling awal, tag head, tag title, saya akan mengetikkan judulnya atribut noSed pada THR. Lalu tag /title dan tag /head. Dilanjut dengan tag body, lalu tag judul H1, isikan sebuah kalimat, setelah itu tag /1, dilanjutkan dengan tag HR dengan atribut size sama dengan lalu kutip 2, dan dalam kutip ini kita isikan angka 10, kemudian atribut noSed, dilanjutkan dengan alamat,
Selanjutnya kita tutup dengan text slice body dan text slice HTML. Jika sudah, kita save, kita ganti judulnya menjadi filenya menjadi hr plus message. Dan jangan lupa .html sebagai formatnya. Kita save, lalu kita run menggunakan Google Chrome. Ini hasilnya. Notiset ini berfungsi untuk mengatur agar garis horizontal tidak berbayangan. Kita close. Sudah. Nah, sekarang saya akan membuat teks selanjutnya, yaitu text center. Di sini kita ketikkan teks HTML, tag head, tag title, lalu kita berjudul text center. Jangan lupa size, title, dan size head. Kemudian body dan text center. Text center ini berfungsi untuk menengahkan semua kalimat, baris, atau paragraf yang ingin kita tengahkan. Untuk selanjutnya, kamu bisa mengisikan sebuah kalimat apapun atau tag apapun untuk melengkapi web ini. Di sini saya menggunakan tag judul, tag baris, selanjutnya jangan lupa text slice center sebagai akhiran bahwa yang diketengahkan hanya sampai pink beauty saja. Untuk kalimatnya atau paragraf selanjutnya atau baris selanjutnya itu tidak akan ditengahkan. Kita save. Sekarang kita run menggunakan untuk melihat perbedaan yang terjadi atau perubahan yang terjadi, kita bisa tambahkan kalimat atau apapun untuk kata-kata atau angka. Di sini saya menggunakan bintang agar kita bisa melihat perbedaannya. Sekarang kita run menggunakan Google Chrome. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya kan. Yang ini di tengah semuanya, sedangkan bintang di tengah karena text slice center hanya sampai pink beauty saja. Sekarang kita sekarang saya berlanjut ke tag div atau divisi.
Biasa klik Notepad 2 kali, lalu klik New. Untuk memunculkan jendela baru. Setelah itu kita ketikkan HTML, head, title, kita beri judul tag div, title, dilanjut dengan slice head, lalu body. Sekarang tag div dengan menggunakan atribut alig, sama dengan kutip 2, kita isi right, yang artinya kanan. Fungsi dari tag div ini itu untuk mengelompokkan sejumlah baris teks. Lalu dilanjut dengan tag judul H2, slash H2, dilanjut dengan slice div sebagai tanda bahwa yang dikelompokkan hanya sampai kalimat Jalan Kalasan 14 ini. Kemudian THR dan tag lalu kita save dengan memberi nama file tag div. Jangan lupa ada HTML, kita save. Sekarang kita jalankan dengan klik run, launch in Chrome. Ini dia hasilnya. Karena atributnya tadi right, sehingga div pengelompokannya juga akan berada di sebelah kanan. Seperti ini. Sudah selesai. Nah, sekarang kita berganti topik ke cara memformat secara fisik. Klik new. Baru kita mulai dengan mengetikkan tag HTML, kemudian tag head, tag title, kamu bisa mengisikan judulnya. Di sini saya mengisikan judul seperti ini, agar jelas.
Jangan lupa tag penutup dari masing-masing tagnya. Lanjut dengan tag body, lalu tag small, ini fungsinya untuk mengubah atau menampilkan teks dalam ukuran lebih kecil dari normal. Di sini saya akan matikan teks yang normalnya agar bisa dilihat perubahan dan perbedaannya. Ini tag div, ini tag big. Fungsinya untuk memperbesar teks dari teks normal. Jangan lupa untuk selalu menutup masing-masing tagnya. Setelah itu tag HR dilanjut ke teks normal, itu adalah tag B. Tag B berfungsi untuk menebalkan teks. Kemudian tag I itu berfungsi untuk memiringkan teks dan ini tag sub atau subscript, yaitu berfungsi untuk menampilkan teks dalam atau sebagai subscript. Lanjut dengan teks sub. Ini merupakan kebalikan dari tab subscript, yaitu teks ditampilkan sebagai tab subscript. Kalau subscript itu
pangkat atas, kalau subscript itu pangkat bawah. Selanjutnya, tag dt. Tag dt ini berfungsi untuk menampilkan teks seperti ketikan pada mesin ketik. Lalu tag U atau underline berfungsi untuk menggaris bawahi teks. Dilanjutkan dengan tag U, tag B, dan tag I untuk menebalkan, menyerongkan, dan menggarisbawahi sebuah teks. Jangan lupa /build dan /html. Lalu kita save. Kita ganti nama filenya jadi format secara fisik, dan jangan lupa .html sebagai file format. Lalu kita save, lalu kita jalankan di Google Chrome. Ini hasilnya setelah kita run. Bisa kita lihat perbedaan yang terjadi. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana mengubah font pada halaman web. Pertama klik Notepad, lalu kita ubah new dulu. Kita tuliskan tag-tagnya terlebih dahulu. Seperti biasa, tag HTML di awal, tag head, lalu tag title, jangan lupa dikasih judul untuk jendela web browsernya. Lalu di sini
ketikkan tag body. Dalam tag body ini kita isikan kalimat normal dulu untuk melihat default yang sebenarnya dan yang sudah dirubah nanti pada saat di run. Nah, di sini baru kita isi tag fontnya menggunakan atribut face. Fungsinya untuk merubah jenis fontnya. Kita isikan Arial untuk jenis font Arial. Jangan lupa slash font untuk penutupnya. Ini saya mengisi Lucida sebagai jenis fontnya. Jangan lupa tag BR juga. Save font. Tidak terakhir, jenis font yang saya masukkan adalah Courier. Setelah itu slice body dan slice HTML. Jangan lupa kita save. Ganti judul terlebih dahulu agar mudah mencarinya kembali. Jangan lupa .html juga. Setelah itu kita run. Nah, inilah hasilnya. Bisa kita lihat setiap jenis font berbeda. Berikutnya saya akan mencontohkan cara mengubah ukuran dan warna font. Pertama, kita isikan terlebih dahulu tag HTML, head, title, body seperti biasa, tag yang umum dan yang penting. Jangan lupa isi juga judul pada title.
untuk jendela web browsernya. Lalu font size ukuran 9, dilanjutkan dengan font color, atribut untuk mengubah warna. Di sini saya memilih warna blue atau biru. Begitu juga selanjutnya, tetapi dengan size dan warna yang beda untuk melihat perubahannya. Kamu bisa mengisikan sebuah kalimat atau apapun, bahkan cerita, untuk melihat perbedaan di antara tag ini. Jangan lupa juga tag untuk menutup setiap
masing-masing tag. Lalu kita save dan kita ganti nama filenya. Setelah formatnya menjadi HTML, kita save dan kita run. Ini hasilnya. Kita bisa lihat tiap paragraf berbeda warna dan ukurannya. Selesai. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara mengubah font menjadi default. Di sini kita menggunakan base font, yaitu tag untuk mengubah jenis font atau warna kembali menjadi semula atau kembali menjadi default. Baru kita di sini mengisi tag base font. Kita isi atributnya size dengan angka 4. Lalu ketikkan kata-katanya. Jangan lupa tag BR untuk membuat baris baru. Setelah itu, di sini saya mengetikkan tag font biasa dengan atributnya. Ini untuk melihat perbedaan yang akan terjadi nanti saat dijalankan oleh Google Chrome.
jangan lupa ada HTML, lalu kita run menggunakan Google Chrome. Kita bisa lihat hasilnya. Lihat, kata-kata normal tidak berubah menjadi pink atau berukuran 4, padahal tadi di base font text font itu kita sudah tuliskan. Inilah fungsi dari base font, mengubahnya menjadi default kembali. Ini sudah selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.